Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Madani Perum Oasis Village Ustaz Anwar beserta seluruh jajarannya, dan yang kami takzimi serta kami taati Kiai Ali Misbahul Munir yang dari Surabaya, dan yang kami cinta sayangi seluruh jamaah Masjid Madani yang telah hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dan berkah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti kita semuanya akan menerima transfer ilmu dari beliau, bagaimana menjadi pribadi yang tidak hanya merindukan Ramadan tapi juga dirindukan Ramadan, dan juga fikih Ramadan, fikih puasa ya, terkait apa saja nanti yang membatalkan baik itu pahala atau puasanya. Nah, itu nanti mohon kalau bisa dicatat apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Nah, jadi biar ilmunya awet, biar gak hilang nanti ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di sini nanti ada 13 angka istimewa menyambut bulan Ramadan. Nah, ini nanti alhamdulillah ya sudah ada catatannya nanti. Jangan sampai hilang ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama buka acara ini dengan umur kita. Semoga acara tarhib ini mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan lancar dan bisa menjadi pribadi yang selalu dirindukan oleh Ramadan. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara inti yaitu tertib fikih Ramadan sekaligus kepada beliau Kiai Ali Misbahul Munir, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Ma syaa Allah, kullu ni'matin minallah. Ma syaa Allah, al khair kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني صدق الله وصدق رسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sedaya keluarga besar Masjid Al-Madani dari jajaran pengurus, wabil khusus ketua takmirnya, juga para pembina, para tokoh masyarakat, para sepuh, saudari sepuh, para asatidz, bapak ibu sedaya ingkang kula hormati. Niki seneng nopo susah? Seneng ya? Coba enak pundi poso kali nedo? Jawab ini. Enak pundi nedo kali poso? Dalam? Dulu. Ada dua kuki. Kalau saya enak nedo, kalau saya enak poso. Asli enak nedo. Jadi kan gak jujur plus. Cuma wong Islam itu nek dikon milih seneng apa milih enak. Niku wong Islam gak cuma seneng, napa niki milih sing enak-enak mawon. Mergi kufatina bisyahwat neraka niku dipilih perkara sing enak enak. Masih yo gak enak ning perintah Gusti Allah mergo dasare iman akhire seneng krana yakin sedaya perintah Gusti Allah utawi sunnah Rasulullah itu pasti membawa dampak yang positif buat kehidupan kita di dunia langkung-langkung benjang tengah. Kalau bahasa guru saya, seluruh aturan agama, perintah saking Allah lan Rasulullah itu mesti SSB. Napa Bu? Sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia dunia akhirat. Mila ayo seneng ya? Seneng nyambut Ramadan. Ini poin yang pertama. Ajaklah hati untuk bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mergo gak sembarang tiang. Tidak semua orang bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Coba seminggu ini ada yang meninggal apa betul? Ada yang meninggal betul? Mungkin kampung ini bodoh tapi kalau di tempat yang lain bodoh. Tidak semua orang bisa menjumpai Ramadan. Yang kedua, meskipun menjumpai Ramadan, tapi bisa jadi dia tidak mampu untuk berpuasa. Milo nikmat sempat, nikmat sehat niku saestu kudu disyukuri. Ojo dadi wong lalai. Kanjeng Nabi dawuh nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai terhadapnya. Nopo? Kesehatan dan kesempatan. Orang kabeh pinaringan sehat, orang kabeh pinaringan sempat. Mula kudu syukur nikmat, ayo poso kanthi semangat. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah
habibillah. Oh, ini poin yang pertama. Masih ada 12 poin selanjutnya nanti setelah saya sampaikan. Untuk penanya dapat hadiah, saya membawa hadiah istimewa. Jadi yang pertama saya bawa rumah. Betul. Jadi rumah ini istimewa. Oh ya. Jadi yang kedua saya bawa ini apa itu? Tembak. Oh, tembak. Ya. Kemudian saya bawa kopiah. Ini nomor 5. Kemudian kalau ini betul, jenengan yang bertanya, bukan saya yang bertanya. Jenengan bertanya, saya yang menjawab. Ini nomor 5, ini nomor 7. Jadi bagi yang bertanya silakan milih hadiah. Kalau selama ini kan saya bertanya, jenengan menjawab. Karena apa? Di pengajian umum tidak mungkin jenengan bertanya, waktunya terlalu singkat. Kalau saat ini kan sampai jam 12 gitu. Jadi jenengan bertanya, saya menjawab. Bagi yang bertanya dapat hadiah. Kemudian ada kerudung cantik. Ini model terbaru. Kalau jenengan pakai kerudung ini, suami betah di rumah, tidak akan selingkuh. Loh, coba. Kemudian tidak akan kerja. Itu normal. Berikutnya ada satu lagi. Ini buku terbaru, kumpulan nasihatnya Mbah Hasyim Mus'ab. Judulnya Al-Miskul Faqih, baru terbit bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Jadi mimma lihadul Syekh Muhammad Hasyim As'ari minal hikam wal nasaih. Hikmah-hikmah, nasihat-nasihatnya Mbah Hasyim itu dikumpulkan jadi satu di buku ini. Maka silakan cermati yang saya sampaikan. Ada banyak hadiah istimewa. Ini juga diberikan. Oh ya, jadi boleh milih nanti. Jadi boleh milih kopiah, milih minyak, milih beras, dan juga milih apa itu nomor gula. Oh, siap ya? Baik. Yang keberapa sekarang? 2. Ajaklah diri untuk taubatan nasuha. Karena apa? Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan. Posone tenanan lebur dosane. Terawih tenanan lebur dosane. Dan ini contoh. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nek dalil terawih, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Milo ayo iman dikuatno, ikhlase dikuatno, ben lebur dosane. Lalu biar berlalu. Yang penting tatap masa depan yang baru. Satu kata kunci, ora ono dosa sing ora dingapura kali Gusti Allah, asalkan apa? Kita taubatan nasuha. Yang kedua, seberapapun besar dosa seorang hamba, masih lebih besar maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Milo ayo podo tobat. Ayo konco podo tobat, iki bulan penuh rahmat. Ayo podo ninggal maksiat, bareng-bareng nglakoni taat. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang berapa sekarang? Yang ketiga, ajaklah diri dengan penuh kesungguhan untuk belajar ilmu
ilmunya puasa. Agama kita niku agama ilmu. Saestu. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, sehari semalam kita itu butuh makan hanya 2-3 kali, tapi butuh ilmu itu tiap detik, butuh ilmu tiap langkah, butuh ilmu. Milo mau ikut tangi turu ana ilmu. Saestu tangi turu niku ana ilmu nih. Jadi ketika bangun tidur, kalau melakukan 3 hal ini, itu seluruh ikatan syaitan lepas. Hari itu nasifon, thayyiban nafas. Jadi tiap orang tidur itu diikat sama syaitan dengan 3 ikatan. Kalau bangun tidur, dia melakukan 3 hal ini, maka seluruh ikatan syaitan lepas dari dia. Rokok, yang pertama zikir, yang kedua wudu, yang ketiga salat minimal 1 rakaat. Lepas. Jadi nek wong punya tradisi bangun tidur langsung zikir. Makanya anak lagu itu bangun tidur terus zikir. Mesti kandani. Ojo nanti bangun tidur jret ini langsung zikir minimal alhamdulillah. Nek rotul tafsir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Nek rotok keren sih di mana? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani. Itu begitu. Jadi ada banyak zikir pada saat tahun. Sing penting zikir. Bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa la ilaha. Sing penting zikir. Ojo kreken HP. Entah itu wis shopping. Tak itu wis golek HP ojo. Kecuali materi alarm enggak apa-apa. Bangun tidur langsung zikir. Itu satu ikatan lepas di tubuh kita. Yang kedua langsung wudu. Ya memang idealnya mandi, setelah itu wudu. Setelah itu sholat. Habis itu seluruh ikatan lepas. Jadi apa yang terjadi? Fa'asbaha nasifon. Hari itu dia akan semangat. Apalagi thayyiban nafas. Jiwanya mesti sehat, tidak mudah marah. Itu karena ikatan setan lepas. Tapi ikatan setan tidak lepas, fa'asbaha kaslan khabisan nafas. Hari itu dia aras-arasan, malas dan jiwanya buruk, maka gampang ngamuan. Mergo nopo? Ikatan setan belum lepas. Nah, ini contoh. Tangi turu ana ilmune, arepe turu ana ilmune. Ngelilir dari kalian turu ono ilmune, apalagi puasa. Bila poso ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Kalau fokus mawon pengen rukun, nanti bisa dikembangkan di dialog. Rukun puasa itu 2. Gampang nih, nek rukun wudu ada berapa bu? Bu, rukun wudu ada berapa? Halo? Bu, rukun wudu ada berapa? Wis ngerti, rukun sholat ada berapa? Iki tanggung jawab takbir nih. Ono jamaah sampai gak rukun wudu, niku sing bermasalah takbir. Saya kudu masih presiden, masih anggota DPR, dadi wae profesi kudu rukun wudu. Mergo wudu niku menjadi syarat sae salat. Nek wudu nek gak sah salat ya biasa. Kudu rukune salat. Rukun Islam boten pinten Bu. Boten perso iki sing jelas ketua takmir. Wis pokoke Pak Akbar sesuk iki rada angel hisabe sesuk. Ya. Masalah yo kalau dadi ketua takmir. Jadi begitu. Wah, buat niku. Jadi harus dipastikan jamaah kudu rukune salat iku opo. Mergo nek gak rukune salat, terus piye salate? Tapi malam ini saya tidak membahas tentang rukun sholat ataupun rukun wudu, tapi fokus pada rukun puasa. Dan ini gampang, bergolong menurut hanya ada 2. Apa? Yang pertama niat, yang kedua imsak.
Jadi niat niku nopo? Ya ikut beda dengan niat yang lain. Kalau niat yang lain qasdus syai' muqtarinan bi fikri, menyengaja sesuatu berbarengan dengan sesuatu itu. Contoh, nek sholat itu niat sholatnya pas takbir Allahu Akbar, artinya niat. Tapi nek poso bener malam hari sebelum subuh itu kudu niat. Itu spesial poso, spesial. Makanya dikatakan niat itu pokoknya malam. Lah malam itu boleh awal, boleh tengah, boleh akhir, sampai selesai. Milo bibar maghrib langsung niat poso oleh, bibar terawih langsung niat poso oleh, pas sahur niat oleh. Sing penting niat. Milo nek jenengan bar terawih niku sare napa mboten? Bu, sare pirsa. Iki duwe dereng dahar to. Kok mboten suwantene jenengan setelah terawih langsung tidur? Sakit tau boten? Pernah setelah terawih tidur pernah? Dalam yang bedino. Nah, tiba-tiba kerinan tani-tani jam 5 niku posone sah. Gak apik sahur, tapi ojo bendino sakno bojomu. Bukan masak. Tapi secara ilmu niku ngapun nek kula kasar, ngapun saya, tapi ini demi ilmu. Dengan pantun terawih, kumpul dengan suaminya, itu tadi jam 5, poso desa, saya itu, wong poso itu tidak dipersyaratkan bahwa dia harus suci jadi junub, betul. Tapi suci saka haid kudu, suci saka nifas kudu, tapi kondisi junub tetap sah. Lho ngoten, sing penting dalune iku wis iya. Lho ngoten, milo gak sahur gak apa-apa, tapi ya rada lemes. Duhale gak kuat, dhuwur geblang. Lho, nggih gak sahur. Jadi begitu. Jadi kudu ro sing wajib, sing sunnah. Ngoten. Jadi niat. Yang kedua imsak. Imsak itu nopo? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, atau keluarnya air mani yang disengaja. Disengaja itu baik karena hubungan suami istri atau karena upaya dia untuk mengeluarkan air mani itu sehingga menjadi batal. Kecuali kalau tidak sengaja, nopo? Tidur mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Mergo mimpi itu gak sadar. Jadi itu harus dipahami. Jadi itu rukunnya puasa. Oh, kita lanjutkan yang keberapa sekarang? Lagi seperti yang disampaikan bionya tadi. Jadi ada dua hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Nek ngopeni sing batal poso, pokoknya gak mangan, gak ngombe, gak kumpul lagi bojone aman. Lah iku bocah SD kelas 1 wis kuat kok itu. Ndak makan, ndak minum bisa SD kelas 1. Nek TK biasanya rada angel. SD kelas 1 itu wis kuat. Tapi kalau menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, niki nek boten saestu dipun tolong kali Gusti Allah. Yang kedua, nek niate ora tenanan, ora bakal bisa. Inilah yang dikatakan sebagai jihadul akbar, jihad yang besar. Rojakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Apa? Jihadul nafas. Jadi berikut yang nomor 4 itu, ayo dijak mata dijak puasa, telinga diajak puasa, mulutnya diajak puasa, tangannya diajak puasa, kakinya diajak puasa, farjinya diajak puasa. Bahkan nanti tingkatan yang paling tinggi
atine yo mewah poso, utekne yo poso. Ojo mikir sing terus, ojo krentek sing elek, ojo sampe nduk atine duwe rasa makel marang niku posisi sak bener-bener poso. Maka kalau hanya tidak makan tidak minum iku umum. Tapi nek jamaah Masjid Al-Madani kudune menikah. Tidak hanya perutnya yang berpuasa, tapi anggota tubuh yang lain juga ikut berpuasa. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah. Amin. Allahumma. Baik, saya bertanya, yang bisa jawab dapat hadiah sekarang. Berkopit kok jangan takut gak kayak. Bu, dijawab salah gak apa-apa, oleh hadiah. Baik, Allah menciptakan mulut untuk apa? Ayo. Maju sini, ya maju sini. Si Jaya wes, coba. Maju sini. Terus maju lagi. Ayo, Allah menciptakan mulut untuk apa? Berbicara. Berbicara. Ayo. Satunya? Untuk apa? Makan. Makan. Minum. Ini benar kafe tadi. Ini apa aja? Rumah. Oh iya. Wes, kasihkan ibu ya. Satunya gula. Siapa yang mau? Beras, kuat. Nggak mau. Barapinya itu berapa tahun? Ya minyak gak belum. Ini belum. Mau? Iya. Itu gak apa ya? Ya wes gak usah. Wes. Mari gak nakoi dengan wes. Dengan ceritanya saja. Ya. Baik. Berapa orang tadi? 4. Jawabannya salah semua. Allah menciptakan mulut untuk ibadah. Niki tolong dengan sing ngajar biologi ditoto. Akidah, tauhid. Artinya apa? Kalau tidak ada nilai ibadah, gak usah ngomong. Allah menciptakan mata untuk apa? Ibadah. Nek kalau nilai ibadah, gak usah salah. Allah menciptakan telinga untuk apa? Ibadah. Nek kalau nilai ibadah, gak usah diubah. Ini yang tidak diajarkan. Jadi begitu. Wali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini terkait dengan poin yang keempat ini. Jadi bagaimana mengajak seluruh anggota tubuh untuk puasa, yaitu dengan mengajarkan tujuan seluruh anggota tubuh diciptakan, yaitu untuk ibadah. Paham ya? Insyaallah. Oh, fokus kalian. Baca juga deh. Yang kedua sekarang 5. Ajaklah diri untuk semua tenaga meninggalkan segala hal yang kurang faedah, yang kurang bermanfaat. Ini biasanya nek daerah Surabaya kono, itu biasanya godaan yang paling besar iku konco, konco tonggo. Ayo mbak, ayo nek, wis iku wis kadung dijak konco tanding, wis pokoke melu ojo gelem.
Nek gak jelas mau kemana, kemudian sampai jam berapa, tujuannya apa, itu begitu. Makanya wae poso itu sing paling apik, sing akeh oleh zikire marang Gusti Allah. Boten mila Kanjeng Nabi niku nate disuni pirsa, ditanya ayyus shaimina afdhaluhum ajran. Orang puasa yang bagaimanakah yang paling banyak pahalanya? Maka dijawab oleh Nabi, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, yaitu ketika puasa paling banyak zikire marang Gusti Allah. Ojo podo kakean mikir, ayo podo ngakehno zikir. Sholat tarawih ugi witir, insyaallah angsal sawab kasih. Sholatullah ala Taha Rasulillah, sholatullah ala Yasin Habibillah. Yang keenam, ajaklah diri untuk banyak tilawah. Ini rahasia, jangan dari siapa-siapa nih. Ya Allah, satu-satunya buku di dunia ini yang kalau dia baca bisa memberi syafaat untuk kita, ini Quran. Saya buku liane sekedar informasi, tapi satu-satunya buku di dunia ini sing dengan wajah umum gak paham sing dengan wajah itu bisa syafaat dalam Quran. Apalagi kalau dengan itu paham, mengambil petunjuknya. Maka saya singkat, interaksi kita dengan Quran itu dua, siji wiridan, yang kedua pedoman. Jadikan Quran itu wiridan, yang kedua jadikan Quran sebagai pedoman. Wiridan itu diwaca seakeh-akeh, pedoman itu dipahami, tafsirnya, petunjuknya. Karena Quran itu hudan linnas dan juga hudan lil muttaqin. Makanya ayo, alhamdulillah di sini Semarang ada tunas tahfidz, ya. Jadi dikembangkan, yang sepuh-sepuh, yang dewasa juga demikian, termotivasi untuk dekat dengan Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Al-Quran kalam ilahi diturunkan di bulan suci. Ayo konco podo ngaji, insyaallah bisa nyafaati. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang keberapa sekarang? 7. Ajaklah diri untuk sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, Bapak, contohnya sedekah wajib itu loh. Contoh, Pak, contoh sedekah wajib itu loh. Zakat, Bu, contoh sedekah wajib itu loh. Memberi nafkah ke istri, ke anak, niku wajib. Lah Ramadan tingkatkan, maksudnya apa? Uang belanja istri di bulan Ramadan kudune naik. Setuju Bu nggih? Oh, setuju. Para bapak setuju nggih? Ya. Asese aman. Ayo ditingkatkan. Iku sedekah wajib niku. Ngopeni bojo, ngopeni anak, itu kewajiban individu. Iku fardu ain, bukan fardu kifayah. Mosok kewajiban kasih nafkah istri kok tanggung jawab ini kalau takbir, bukan. Jadi
ayo ditingkatkan. Kalau yang sunnah silakan, banyak beri hadiah, ya, berikan hibah, wasiat, wakaf dan lain sebagainya. Sunnah. Yang kedelapan, ajaklah diri untuk ikut andil dalam memberi buka puasa. Masya Allah, memberi orang buka puasa itu kita mendapatkan pahala puasa orang yang kita tadi kasih buka itu. Bila nek diparingi amanah harta, ojo medhit untuk memberikan, untuk dibuat buka puasa. Dene turun mampu, maka saya itu di situ ikut andil. Jadi pokoknya merewangi pelaksanaan prosesi buka puasa itu. Yang kesembilan, ajaklah diri untuk optimalisasi waktu sahur dan waktu buka. Maksudnya kita tadi setelah isya tidur, bangun jam 5 angsal nomoten asal tapi rugi karena dia tidak menghidupkan waktu sahur. Makanya selama Ramadan dalam tanda kutip kita dipaksa oleh Allah untuk bangun jam 3 supaya jadi ngomong sing ikhya usaha, menghidupkan waktu sahur kanthi ibadah. Berkono tumurun rahmati Gusti Allah itu di sepertiga malam yang terakhir. Makanya ayo kami dimaksimalkan dengan baik. Kemudian waktu buka itu sing akeh oleh donga marang Gusti Allah. Jadi terhadis donga waktu kosong itu sing paling mustajabah hina yuftir ketika berbuka puasa. Jadi ayo dimaksimalkan, jangan terlena dengan kolom dan teman-temannya. Ojo lali Berikutnya yang ke-10, ajaklah diri untuk istiqomah hadir di masjid atau musola. Biasanya di selain Masjid Al-Madani, terawih dari pertama sampai ke-7 itu penuh. Seminggu berikutnya mengalami penurunan, ya, atau mengalami kemajuan. Ikut ke masjid liane Masjid Al-Madani. Di Masjid Al-Madani, insya Allah, itu Ramadan yang lalu. Nah, ada pun Ramadan tahun ini insya Allah mengalami kemunduran. Jadi tambah dino tambah akeh. Amin. Allahumma. Betul ya? Ayo istiqomah. Otomatis kalau tiap hari kita datang ke Masjid Al-Madani, otomatis dapat barokah Lailatul Qadar. Jadi seperti istiqomah ini. Ojo fokus ke tanggal 1, tanggal 17, tanggal 21, jangan. Yang penting istiqomah ibadah, maka pasti mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Berikutnya, ajaklah diri untuk produktif di siang hari Ramadan dengan semangat muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi kalian Gusti Allah. Jadi siang hari Ramadan tetap berkarya, tetap bekerja, tapi munculkan spirit muraqabah. Dan itu oleh utama poso itu spirit muraqabah. Karena apa? Meskipun makanannya sendiri di rumah tidak berani makan. Karena apa? Belum diizinkan oleh Allah. Apalagi makanan milik orang lain. Kamu kalau saya kasar, Mas yo bojone dhewe nek awan Ramadan gak mari jemok. Apa maneh bojone to? Apa maneh bojone wong liya? Lho boten niku.
Karena apa? Merasa dilihat kalian Gusti Allah. Maka semangat muraqabatullah kalau bisa dimunculkan, itu menjadikan diri kita selamat di setiap aktivitas. Berikutnya yang ke-12, ajaklah diri untuk melakukan satu amalia istimewa yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Misalnya dengan punya program mandiri, beli 10 tas baru, dibawa ke desa, dibagikan kepada 10 anak du'afa misalkan yang ada di desa. Itu program. Nanti Ramadan berikutnya mungkin baju baru, Ramadan berikutnya lagi mungkin sarung baru. Begitu seterusnya. Ada perbedaan antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Yang terakhir, ajaklah totalitas anggota tubuh untuk biasa bermuhasabah. Muhasabah itu ribut, ya kan? Jadi sebelum tidur, ayo dia kenangan, mulutnya dicekeli. Mulut hari ini tuh ngomong apa? Nek apik puji syukur, alhamdulillah. Nek perlu sujud syukur. Tapi nek elek segera istighfar. Apalagi elek itu mencaci maki orang lain, tidak cukup istighfar, harus istiqlal, minta ham. Meripat dicekeli sedina itu mau nyawa mongkoan. Nek pancen apik matur nuwun untuk Gusti Allah. Tapi kalau buruk segera istighfar. Begitu seterusnya. Maka kalau itu dilakukan, niku dawuh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab kalian Gusti Allah. Maka kalau di dunia ini sering melakukan itu, maka tiap hari kita akan melakukan perbaikan demi perbaikan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam. Itu ya bekal Ramadan, mugi-mugi barokah. Silakan pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 penanya boleh pilih hadiah. Jadikan segmen pilih penanya yang cocok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana tobatnya anggota seluruh badan, mata, tangan atau kaki, tobatnya itu istighfar dengan dipegang gitu. Kenapa? Istighfarnya tobatnya anggota badan. Silakan tidak dia. Kerudung. Sementara dari laki-laki 3 orang, dari perempuan juga 3 orang. Monggo dari perempuan. Oke, silakan. Yang keras, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, mungkin terlepas dari
ini tadi, saya mau menanyakan bagaimana cara untuk mengajarkan anak-anak puasa tanpa adanya kita seperti memaksa gitu Ustaz. Jadi anak itu berpuasanya dengan senang dan ceria gitu Ustaz. Matur nuwun. Ya. Oh, minyak. Lagi. Baik, monggo satu kali lagi dari Monggo. Monggo silakan Bu maju ke depan. Pakai mic. Masya Allah, luar biasa ya. Siap. Monggo dikasih jalan. Ganti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana sih pengertian tentang imsak? Misalnya, kalau saya waktu sahur, belum selesai terjadi ada imsak. Apakah itu saya lanjut atau saya berhentikan untuk makan sahur itu? Matur nuwun. Hadiahnya minta apa? Oh, ada hadiahnya. Pilih yang mana? Minyak aja. Monggo satu orang lagi dari perempuan. Ya, nanti dua orang dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon izin saya mau bertanya, apabila orang itu sedang hamil, lalu bulan berikutnya itu menyusui, hamil itu dia maksudnya tidak kuat untuk puasa, lalu di tahun berikutnya itu menyusui, itu maksudnya dia boleh hanya membayar fidyah atau diwajibkan untuk ya itu mohon penjelasannya, atau bayar fidyah aja atau harus membayar hutang pada saat nanti misalkan anaknya sudah besar. Jadi siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Monggo dua orang lagi dari laki-laki. Ya, monggo kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, yang membatalkan pahala puasa. Ini kok? Oh, buku. Oke. Buku bahasa Arab nih. Satu orang lagi. Monggo Pak, maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain merupakan suatu kewajiban dan menjalankan budaya Islam, sebenarnya apa tujuan utama umat Islam seluruh dunia menjalankan ibadah puasa Ramadan? Oke, sudah. Bapak, hadiahnya pilih apa? Kopiah. Monggo. Nomor berapa? Dicoba. Aku nggak cukup. Oh, yang lucu ini monggo. Ah, yang lucu. Tinggi. Monggo, langsung dipakai.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada dua. Kalau dirasa kurang, ini masih ada juga ini gorengannya. Yang pertama, taubatnya seluruh badan. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang berupa hanya kaitannya dengan dirinya saja, misalnya matanya di kamar melihat YouTube sing porno, misalnya, maka di situ dia banyak istighfar saja. Yang kedua, matanya sering digunakan untuk memandang yang baik, apa? Memandang mushaf Al-Quran. Tapi kalau itu ada kezaliman untuk orang lain, ya, misalnya lisannya itu digunakan juga untuk mencaci orang lain, atau tangannya tidak hanya untuk ngetik sesuatu yang baik, tapi itu melukai perasaan orang lain, atau digunakan untuk menyakiti orang lain, maka harus istihlal, harus minta hak. Karena itu hakul adab. Makanya abot di sini. Jadi abot. Jadi usahakan anggota tubuh kita itu tidak menyakiti orang lain. Dari pandangan mata kita melihat orang lain, kita harus minta maafnya ke orang lain. Loh, kalau memandang orang lain itu kan tergantung pandangannya itu bisa pandangan syahwat kalau lawan jenis, atau pandangan yang menghina. Itu beda. Ada pandangan yang meremehkan, ada pandangan yang merendahkan, merasa diri kita lebih hebat. Nah, kalau seperti itu silahkan. Mungkin orang itu tidak merasa kalau kita remehkan. Monggo di situ nuwun kawula kenging Gusti. Tapi kalau ada orang yang dirugikan, itu harus minta maaf kepadanya. Tapi kalau hanya diri kita, itu namanya dzalimun li nafsi, atau dzalamu anfusahum, mendolimi dirinya sendiri. Dan terliku cekap nyuwun kawula kenging Gusti. Tapi kalau mendolimi orang lain, ini tidak bijak. Kita harus minta maaf atau istighfar, minta dihalalkan. Wallahu a'lam. Seandainya iman puasa itu harus saling memaafkan, ya. Yeah. Itu kan dari awalnya sudah tidak suka, tapi orang itu apa merasa kerja, kan kita sendiri bukan suka sama mereka. Ya, baik. Coba, adakah orang yang tidak ciptaannya Allah? Coba dijawab, jawab. Adakah manusia yang tidak ciptaannya Allah? Boleh? Bu, tolong dijawab. Adakah manusia yang tidak ciptaannya Allah? Semua ciptaannya Allah gitu. Membenci manusia berarti membenci penciptanya. Ayo ditonton hati. Sehingga apa? Kita tidak bisa membenci orang. Kalaupun terpaksa membenci, itu tidak suka perilaku dia. Seraya memohonkan kepada Allah, mudah-mudahan perilaku dia menjadi lebih baik. Itu saja. Tapi jangan benci orangnya. Jadi yang durunnas bi'aini rahmah, memandang orang lain dengan pandangan penuh kasih. Makanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu suatu ketika itu walinya Allah lewat beserta santrinya, itu ada anak muda yang
tertawa, terbahak-bahak sambil minum minuman keras. Santrinya mengusulkan kepada Syekh Ma'ruf, Syekh, dengan itu kan doanya mustajabah. Dengan doakan mereka mati semua, mau diarahkan. Apa jawaban saya? Langsung ngomong, ya Allah, jadikan mereka bahagia di akhirat nanti sebagaimana mereka bahagia saat ini. Santrinya juga protes, juga mau diar saya, juga malah bahagia. Maksudnya apa? Nek mereka bahagia di akhirat, berarti sebentar lagi tobat. Leres. Tidak lama setelah itu, anak muda itu semuanya benar-benar berubah menjadi anak yang baik, semuanya taubatan nasuha. Jadi nek wong niku wis luas ya ilmunya, luas dan mendalam, itu nanti dia akan bisa memandang orang lain dengan pandangan penuh kasih sayang. Tidak bisa membenci orang lain, karena sadar orang itu siapapun itu loh makhluk Gusti Allah. Nah, saat ini pilih tadi, gak gampang benci orang, terus gampang nyepuro. Itu kalau diajarin dulu apa? Selepas sholat, dengan letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kemudian baca Alam Nasrah 3 kali. Ini insya Allah artinya juga orang gampang ngamuan, justru mudah memaafkan kesalahan orang lain. Betul ya? Kenapa? Loh, kalau tidak suka perilaku itu bukan dosa. Justru ketika ada orang berbuat maksiat, itu kita harus ingatkan, harus hentikan dengan tangan kalau mampu. Kalau tidak mampu, ingatkan dengan lisan. Tidak mampu, minimal hati tidak senang. Itu tidak maksiat, itu justru perintah syariat. Ketika senang perilaku buruk itu perintah syariat, tapi jangan membenci orangnya, karena orangnya itu bisa berubah. Satu dimanfaatkan sih, semoga dimampukan dari Gusti Allah. Memang terus berproses. Berbeda loh. Nek kita ini sudah sakit noto hati, isih membenci orang lain, apalagi tidak sering tegur sapa, produk gunanya kosong itu. Produk gunanya sholat itu ganti tompo dari Gusti Allah. Saya setuju. Apalagi gak mau itu. Tidak saling bertegur sapa sama istrinya, sama anaknya, sama menantunya, dan gunanya itu. Sholatnya gak ditompo dari Gusti Allah. Sholatnya gak ditompo, puasanya gak ditompo. Makanya jadi terus-terus hati wakot itu. Hati mudah marah, hati kamu, hati itu jadi terus-terus. Dan dilereni produk gunanya apalagi sebegitu banyaknya. Ibu jangan pernah tidak menyapa suami tercinta. Betul ya? Kalau itu dilakukan blonjone prai. Sabun, lanjut yang kedua, cara mengajarkan sopo si takut anak puasa senang dan ceria. Si takut tadi siapa? Baik. Caranya apa? Satu, ya, itu lihat tingkatan umurnya. Kalau dia masih anak-anak, seneng hadiah. Tapi kalau dia rodok dewasa sedikit, seneng edukasi, itu diajak mikir. Jadi kalau masih kecil, itu memang perlu spirit yang namanya hadiah itu. Tapi kalau dia agak sudah dewasa sedikit, maka diajaklah dia berpikir, disampaikan sejarahnya puasa,
kemudian sejauh mana urgensi atau pentingnya puasa dalam kehidupan kita. Jadi bahkan tergantung tingkat usia. Jadi begitu. Dan satu hal, jadi nek cewek wis sok pikir kalau sudah balik dan seterusnya, ini harus dipahami, meninggalkan rukun Islam amda itu minal kabair. Gak sholat 5 waktu semojo itu duduk sodoke, itu kabair, itu termasuk dosa gak poso Ramadan secara sengaja tidak ada utusan itu termasuk minal kabair, termasuk dosa lho tadi lha bocah cilik itu jadi pakai paham nggih sesuai dengan tingkat usia, tapi yang sedikit sudah mulai diajak berpikir yang lebih mendalam. Kemudian berikutnya imsak. Jadi saya tadi menyampaikan rukun puasa itu 2. Satu niat, yang kedua imsak. Jadi mencegah atau menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang saya sampaikan tadi itu beda dengan tradisi yang ada di masyarakat. Kalau tradisi di masyarakat itu hanya semacam warning atau pengingat saja bahwa sebentar lagi datang waktu subuh, maka segera selesaikan sahurnya. Maka imsak yang terjadi di pagi hari itu tidak menjadikan makan itu tidak boleh atau makan itu haram, tapi menjadi rambu-rambu pengingat segera selesaikan makannya karena sebentar lagi waktu subuh tiba. Maka kesimpulannya, apakah masih boleh makan? Tetap boleh, tapi ojo dienak-enakno. Ada dia? Berikutnya, hamil tidak kuat dan menyusui. Mohon maaf, sebelum saya jawab secara fikih, ini saya jawab secara pengalaman istri saya. Itu hamil 5 kali, anak saya 5. Itu alhamdulillah, boten nate gak ada utang kosong. Ketika menyusui anak 5, itu boten nate gak ada utang kosong. Kenapa? Sebelum masuk bulan puasa itu saya jujur dengan telinga sendiri. Jadi hamil itu, niku ada dijawab. Nah, melok poso ya nak, macam saya. Betul. Nek menyusui arep Ramadan, nah, umi arep poso cerai lah. Ayo melok poso. Betul. Ini penting. Jadi mengajarkan sejak dini ketauhidan. Anak diajari dia doket ini kabeh ku niate ngoten, tapi dene nek pancen gak kuat tenanan wis beda lagi. Tapi jangan menyerah dulu. Pokoknya hamil mesti gak poso, menyusui mesti gak poso. Ojo koyo ngono. Kuatkan dulu. Jadi azabnya, tekadnya itu dalam bahasa modern mindsetnya dikatakan. Itu kalau kuat mindsetnya, insya Allah akan dikuatkan kalian Gusti Allah. Baik, itu sekarang saya jawab secara fikihnya. Jadi memang ada pendapat yang membolehkan tidak pakai qadha, hanya fidyah saja, dengan mengkiaskan ibu hamil atau menyusui itu seperti orang yang sakit atau orang tua yang tidak kuat puasa. Pendapat itu dimunculkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Abdullah bin Umar. Tapi mayoritas ulama menilai pendapat itu lemah, terutama dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ibu hamil dan menyusui itu tetap wajib qadha. Bedanya pakai fidyah atau tidak itu diperinci. Kalau tidak kuat puasa karena hamil atau menyusui,
itu karena dia itu lemes, mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka hanya wajib qadha saja. Tapi kalau dia mengkhawatirkan kondisi bayinya, maka di samping qadha juga plus bayar fidyah. Itu dalam madzhab Syafi'i. Jadi tetap dalam dialektika para ulama fikih. Berikutnya yang membatalkan pahala puasa tadi ketidakmampuan untuk menjaga anggota tubuh ini dari melakukan maksiat, bahkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya guru kulon itu gak ada istighfar yang agak unik. Ribon astaghfiruka ya Allah min dzulmil khalqi wal waqti. Saya mohon ampun kepada ya Allah dari mendzalimi orang dan mendzalimi waktu. Karena apa? Jangan sampai perilaku kita mendzalimi orang lain, atau bahkan ada waktu kita yang berlalu tanpa guna. Lo itu perlu diistighfar. Astaghfirullah ya Allah bidzulmil khalqi wal waqti. Saya mohon ampun kepada ya Allah dari zalim terhadap makhluk dan zalim terhadap waktu. Ini guru-guru gak ada istighfar. Yang terakhir, tujuan puasa apa? Gitu gini Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa. Kata la'alla itu jadi tujuan hukum. Kalau kita belajar filsafat hukum Islam, jadi kata la'alla itu jadi tujuan. Jadi sejatinya seluruh ibadah itu la'allakum tattaqun. Di mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah mencipta kalian dan mencipta orang sebelum kalian. Tujuannya Allah la'allakum tattaqun. Tattaqun itu maknanya dua. Satu, pribadi takwa, atau tattaqun itu selamat dari api neraka. Itu tattaqun. Maka tujuannya tidak bertentangan. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah selamat dari keburukan baik dunia, barzah maupun akhirat. Maka tujuannya tadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mampu meraih tujuan ini. Amin. Allahumma amin. Sambut. Kalau tidak ada jangan dipaksa. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Saya yang bertanya ya. Baik. Siapakah tokoh bola yang hari Selasa kemarin meninggal dunia? Itu cowok. Siapa sih dalam? Koda. Yang belum dapat hadiah yang jawab, yang sudah jawab. Berikutnya, pokoknya pertanyaan saya seputar sepak bola. Jawaban kawur betul-betul. Salam betul-betul. Berapakah gol yang sudah dicetak oleh Muhammad Salah di Liverpool? Berapa? 10 pokoknya jawab pun aja. Oh, betul nama kajian kelas. Kamu? Adanya sudah habis. Tadi sudah habis. Ojo lama-lama, si mainnya dirusak. Untuk memeriahkan bulan suci Ramadan kan mesti ada tadarus. Tadarus itu lebih baik dimasukkan speaker atau tidak? Sambut. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus ya di zaman Nabi gondok mik.
Ya kan? Foto karo ceramah ini ada mic atau enggak? Ya tergantung. Kalau audiensnya banyak ya perlu pakai mic. Tapi nih mau kok ya tidak perlu pakai mic. Betul. Maka kondisi situasi itu menentukan. Ya, kalau memang jamaah kanan kiri tidak merasa terganggu, silahkan. Atau di situ dibatasi waktunya. Kalau jam 9 sebagai batas akhir menggunakan mic, ya sudah disepakati. Mau diteruskan tadarusannya itu pakai mic jalan atau tidak pakai mic sama sekali. Kalau ingin melanjutkan sampai jam 10 subuh. Jadi di tradisi masyarakat tertentu di pesisir itu malah sampai jam 1, jam 2 ada seperti itu. Karena apa? Masyarakatnya welcome dan mereka bukan pekerja kantoran yang besok pagi harus masuk jam 7 atau jam 8. Jadi mereka tidur pagi, ya nanti saat PDW kok berangkat ke tempat kerjanya jam berapa, aman saja. Maka tiap kampung, tiap daerah itu beda-beda. Nah, mana yang paling sesuai dengan kita, itu ayo kita musyawarahkan bersama. Jangan berlebihan, yang penting. Jadi misalkan tidak boleh pakai mic sama sekali, itu juga berlebihan. Tapi nih sampai jam 10 pakai mic, yusakno ibu-ibu kok garai gak bisa turun, akhirnya keringat. Dia begitu. Kalau pakai pandangan walaupun mengaji tapi mendengarkan itu gimana Ustaz? Tidak mengaji menggunakan itu. Yang apa? Kita tak mengaji tapi mendengarkan. Kita mau memakai berdua mereka biar mendengarkan. Saya mendengarkan sama yang membaca itu sama-sama dapat. Baik, tujuan kita baik, tapi kalau mengganggu orang jangan. Jadi nanti kaidahnya daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi kan saya tujuan maca Quran seperti Sayyidina Umar. Maca Quran banter bensin lagi. Itu enggak apa-apa. Ya. Kalau tadi dengan dan orang itu mendengarkan bacaan. Mergo orang yang membaca, yang mendengar itu sama dengan membaca. Mendengarkan saja itu dapat rahmatnya Gusti Allah. Tapi sekali lagi itu tidak semua punya pemikiran kados niku. Ya, sekali lagi ada orang-orang yang merasa terganggu. Lalu kita jaga itu karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau menurut saya, ayolah dimusyawarahkan, pokoknya jangan berlebihan. Betul ini? Alhamdulillah, jelas dari pemaparan dari 13 langkah keistimewaan menyambut bulan suci Ramadan. Saya kepada seluruh jemaah yang hadir dihafal, ditempel, kemudian diamalkan. Baik, saya kira sudah selesai. Ada beberapa pengumuman untuk besok setelah maghrib ya, besok malam ada apa? Kirap Ramadan. Ini untuk seluruh anak-anak dan orang tuanya. Dan kemudian bagi jemaah yang tidak kebagian voucher bazar Ramadan, jangan berkecil hati ya. Dengan semuanya hadir ke majelis ini sudah sangat luar biasa. Rahmatnya sudah tidak terhitung. Dan Allah sirah kepada kita semuanya. Baik, kita memasuki acara terakhir yaitu doa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا
bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim lana mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.